Ya, saudara, kita lanjut ke ulasan yang kedua. Ini terkait informasi dari dunia olahraga, di mana penggemar olahraga tenis padel di Surabaya ini terus mengalami peningkatan. Mulai dari generasi muda, milenial, bahkan hingga Gen Z di kota Surabaya. Olahraga yang merupakan perpaduan dari olahraga tenis lapangan, tenis meja, termasuk juga badminton atau bulu tangkis ini dikembangkan menjadi salah satu alternatif wisata olahraga di 20 titik baru di kota Surabaya. Berikut ulasan selengkapnya itu ada. Inilah keseruan bermain tenis padel yang merupakan campuran olahraga tenis konvensional, tenis meja, dan badminton. Jenis olahraga ini awalnya dimainkan di Meksiko tahun 1969 dan semenjak itu menyebar luas ke seluruh dunia. Kini sudah menyebar ke berbagai daerah, terutama di sejumlah kota besar seperti Surabaya. Ketua Perkumpulan Besar Padel Indonesia Cabang Surabaya, Joy Sahan mengatakan, peraturan permainan padel tenis ini hampir sama dengan tenis, yakni penghitungan skor yang sama. Meski demikian, terdapat perbedaan seperti awal melakukan serving. Dalam olahraga padel, apabila bola sudah menyentuh lantai dan memantul ke dinding kaca, permainan dinilai masuk. Namun bila bola dipukul dan memantul ke dinding kaca atau teralis pembatas lapangan, permainan dianggap keluar. Pemain padel menggunakan dinding kaca sebagai strategi menyulitkan lawan untuk mengembalikan bola. Aturannya hitungannya sama, jadi 15-30-45. Tapi cara mengukurnya itu beda, karena untuk poin bisa langsung dipukul, bisa tinggal 1 kali, mental 2 kali. Pak, ini kan belum masuk cabur ya, apa upayanya dari federasi untuk cabur nasional? Ya, kita lagi mengupayakan, lagi mendaftarkan di KONI. Sementara ini yang untuk Jawa Timur, kalau yang pusat sudah terdaftar di KONI. Setelah Jawa Timur, baru kita ke kota, baru bisa mengikuti event-event seperti itu. Pesatnya perkembangan olahraga padel tenis ini juga direspon baik oleh utusan khusus Presiden di bidang pariwisata, Sita Anjani. Surabaya bisa memperkuat wisata olahraga lewat padel. Selain itu, olahraga ini bisa mendatangkan devisa negara saat sudah masuk cabang olahraga atau cabur, sehingga akan ada kompetisi di tingkat nasional bahkan internasional. Pengusaha seperti anak muda seperti Jeremy inilah yang menyelamatkan ekonomi kita. Dengan adanya sport tourism, apalagi pedal sekarang sangat diminati oleh anak muda di Indonesia, dan ini yang justru memberikan gairah terhadap sport tourism kita, mendatangkan devisa, circular ekonomi yang baik untuk pertumbuhan sport tourism. Juga saya tahu pedal ini sekarang menjamur di mana-mana. Jadi kalau kita lihat di Jakarta, Surabaya, di mana-mana. Penambahan komunitas dari 8 menjadi 50 komunitas ini diiringi dengan bertambahnya fasilitas penunjang. Sudah ada 20 titik baru yang rencananya dibuka untuk penggemar olahraga padel. Cilmi Ardianto Fani, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Ya, itu dia 2 informasi menarik dalam cerita Nusantara edisi Surabaya kali ini. Kembali kepada Anda, Mercy di studio.